TNI itu di bawah Menhan, dia tidak duduk di bawah Presiden, dia hanya underbow daripada Menteri Pertahanan. Di situ kalau saya lihat sekarang ini justru seolah-olah TNI ini seperti pembantunya Polri. Kemudian berikutnya juga yang ingin saya sampaikan juga, pada waktu Kapolri diangkat, apa yang dia katakan? Saya kembalikan untuk Polri yang presisi. Artinya apa? Artinya dia sudah tahu kalau Polri ini sudah tidak benar, sudah tahu dia, sehingga dia perlu kembalikan ke presisi. Kenapa dia tahu? Karena dia bekas ajudan presiden. Kenapa itu dia tahu? Karena dia tahu ada posisi tawar-menawar. Apalagi setelah undang-undang tadi mengatakan Polri di bawah presiden. Kapolrinya pada waktu itu, dia membuat sesuatu yang kita sebut democratic policy. Artinya apa itu? Nggak usah kita baca lengkap itu. Secara scanning kita baca, artinya polisi sudah diseret ke arah politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembicara-pembicara yang lalu sebetulnya sudah mencakup apa yang saya sampaikan. Begitu juga kalau saya baca viral kemarin ini dari Pak Sutoyo, kemudian Ibu Irma Utabarat, juga adik saya Anton Lesmana mungkin sudah hadir, Profesor Suteki, semua. Sebetulnya dari tulisan-tulisan itu sudah tergambarkan betapa rapuhnya pemerintahan ini, utamanya di zaman Pak Jokowi. Karena apa? Karena dia secara pengalaman maupun pengetahuan belum pada kapasitas untuk jadi ini. Sehingga ini kejadian ini seperti ini. Jadi mikirnya bagaimana selamat? Iya. Dan perlu saya sampaikan juga dari para pembicara terdahulu, saya sudah bisa menyimpulkan bahwasanya yang kita takuti sekarang ini bukannya oligarki lapang yang kata Pak Gatot, 8 oligarki asing itu gampang, itu bisa menguasai Indonesia. Tapi oligarki yang lebih dari itu adalah oligarki polisi ini. Ya. Oligarki polisi yang sudah memberikan seperti kayak tawar-menawar dengan pemerintah. Karena terus terang saya katakan kekuatan daripada Pak Jokowi ini ada di polisi ini. Ini pengalaman saya pada waktu saya Irjen. Pada waktu saya Irjen, menterinya Pak Mahfud. Saya tahu persis Pak Mahfud, bersih orangnya. Ya. Di situ saya menyimpulkan pada waktu dia datang, kepolisian itu datang ke Dephan untuk memaparkan undang-undang kepolisian, itu saya terus terang sudah terpana melihatnya. Di mana dalam undang-undang itu disebutkan kepolisian organisasinya ditentukan oleh Polri, itu satu. Kemudian Polri di bawah langsung Presiden. Itu saya pertanyakan, kalau ditentukan oleh Kapolri, setiap nanti berganti Kapolri, apakah organisasi ini akan dirombak? Kalau dirombak suatu institusi, itu akan mahal jadi akhir. Kemudian kedua, kalau di bawah presiden, logikanya nanti
polisi harus duduk di kabinet. Tapi lucunya TNI itu di bawah Menhan. Dia tidak duduk di bawah Presiden. Dia hanya underbow daripada Menteri Pertahanan. Di situ kalau saya lihat sekarang ini justru seolah-olah TNI ini seperti pembantunya Polri. Padahal Presiden panglima tertinggi. Padahal ya, apa yang dilakukan kemarin pada waktu Dudung itu saya juga heran itu. Ambil baliho apa segala macam. Enggak, itu ada ketentuannya. Saya lupa Undang-Undang tahun 88 itu tentang situasi negara itu ada 4. Tertib sipil, darurat militer, dan darurat perang. Yang 2 terakhir ini tentara berarti. Yang 2 depan itu adalah kepala daerah. Saat itu ada, waktu saat perubahan baliho, darurat sipil saja belum ada. Sehingga kalau darurat sipil belum ada, mestinya itu hanya dilakukan oleh Satpol PP. Polisi aja tidak, apalagi tentara. Jadi saya melihat sekarang ini terus terang kecewa saya melihat bagaimana rekrutmen daripada pimpinan itu yang tidak benar. Jadi orang cukup membuatkan patung Bung Karno pada waktu dia gubernur ambil, robek baliho, bisa jadi kasat. Ini tidak ada di dalam unsur kita itu tidak ada. Nah kemudian saya melihat juga setelah undang-undang itu diundangkan, kenapa kok keburu-buru? Saya tanya pada waktu itu ketuanya adalah Bimantoro. Kenapa harus dikeluarkan ini undang-undang Polri? Padahal undang-undang keamanan nasional belum ada. Mestinya eloknya undang-undang Polri ini dan undang-undang TNI nantinya itu ini merefer dulu kepada undang-undang keamanan nasional dulu. Ini tidak ada. Macet ya Pak? Ya, saya nggak tahu. Seminggu kemudian itu sudah keluar. Sudah keluar itu undang-undang dan resmi di DPR ini. Jadi saya lihat sebetulnya penyakit ini ada di DPR. Betul. Iya kan? Kalau saya boleh menilai ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada partai. Makanya Presiden Soekarno dulu mengatakan dekret Presiden adalah bubarkan konstituante dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita kembali. Karena apa? Konstituasi itu isinya itu hanya wakil-wakil partai. Saya mau tanya sekarang, di mana legal forming daripada partai dari rakyat? Tidak ada. Itu hanya didirikan oleh orang-orang tajir, orang kaya, orang elit membentuk, terus dia diikuti dengan anggota-anggotanya yang akan menjadi anggota DPR. Kan keluar uang semua. Akhirnya dia bekerja yang mengabdi untuk partai itu. Kacaunya Republik kalau menurut saya itu. Akhirnya nanti yang mengeluarkan karena itu dibina oleh orang-orang elit, orang-orang kaya. Pimpinan yang timbul itu rata-rata adalah orang-orang yang lahir dan besar di sekitar Monas. Bisa kita andalkan untuk membela rakyat kecil? Tidak ada. Tidak bisa. Ini yang terjadi sekarang ini. Akhirnya disiarkan. Seperti contohnya Gubernur Jawa Tengah. Dia memimpin provinsi yang termiskin. Dia menyelesaikan Wadas tidak selesai. Dia menyelesaikan banjir rob tidak selesai. Tapi terus selalu di atas. Saya nggak tahu SMRC itu yang bayar siapa itu.
Selalu nanti. Ya mungkin itu Pak Sambo. Mungkin juga Sambo. Ya. Nah di sini saya melihat Adanya Rambo. kekurangannya ada. Jadi bibit tidak betul itu dari Polri sudah terlihat di situ. Padahal kalau secara internasional Polri itu adalah non kombatan. Saya ingatkan lagi, non kombatan. Kalau tadi Pak Abdullah ya Mawang katakan di luar pakai pentungan, pakai iya. Non kombatan, polisi itu hanya boleh menahan senjata yang fungsinya untuk memberi peringatan dan membela diri. Tapi sekarang nih Pak, dia beli kapal meriam tuh 8 kemarin kapal, dan saya tahu arahnya karena dia akan mengambil Coast Guard. Padahal Coast Guard ini adalah pelapis kekuatan laut. Dia beli itu untuk apa? Apa mau nebaki rakyat dengan kapal dengan meriam 20? Sudah tidak patut. Kemudian berikutnya juga yang ingin saya sampaikan juga, pada waktu Kapolri diangkat, apa yang dia katakan? Saya kembalikan untuk Polri yang presisi. Artinya apa? Artinya dia sudah tahu kalau Polri ini sudah tidak benar. Sudah tahu dia, sehingga dia perlu kembalikan ke presisi. Kenapa dia tahu? Karena dia bekas ajudan presiden. Kenapa itu dia tahu? Karena dia tahu ada posisi tawar-menawar dengan itu. Ya, apalagi setelah undang-undang tadi mengatakan Polri di bawah presiden. Kapolrinya pada waktu itu dia membuat sesuatu yang kita sebut democratic policy. Artinya apa itu? Nggak usah kita baca lengkap itu. Secara scanning kita baca, artinya polisi sudah diseret ke arah politik. Sudah diseret ke arah politik. Nah inilah yang saya kira mungkin dia mengatakan akan presisi, kembali kepada presisi.